Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua, dan menyiapkan masa depan bagi Anda sendiri bila Anda sebagai kaum muda. Sahabat, program ini, program Krida Bagimu Negeri, mengangkat aneka isu yang kita hadapi sehari-hari dengan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, sosial, dan sebagainya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini mengambil judul Beli Rumah KPR versus Bangun Rumah Sendiri. Beli rumah KPR versus bangun rumah sendiri. Dan kembali sudah datang ke studio Bapak Hans Dermawan, SPD, MT. Selamat datang kembali di studio, Pak Hans. Terima kasih sudah terima kembali kasih, datang. Bu. Pak Hans, ini kita melanjutkan di episode yang sebelumnya ya. Betul. Sebelumnya itu kan generasi milenial, pilih mana nih? Pilih kontrak rumah, sewa rumah, Betul. atau ya punya rumah sendiri. Betul. Nah, dan di episode kali ini beli rumah KPR versus bangun rumah sendiri. Pak Hans, hunian itu kan merupakan kebutuhan ya, salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena itu memiliki rumah merupakan hal yang nampaknya tak dapat terelakkan gitu. Betul. Dalam kehidupan kita. Meski begitu, kita tahu ada berbagai macam pilihan, ya. Dan pilihan itu memang bergantung kepada kita keputusannya. Dan pada episode kali ini, Pak Hans akan membagikan informasi, dan melalui informasi ini nanti para sahabat yang akan menentukan pilihan. Beli rumah KPR versus bangun rumah sendiri. Kita mulai dari mana ini, Pak Hans, berkaitan dengan kalau misalkan rumahnya adalah rumah KPR yang dipilih. Apa yang secara umum harus kita perhatikan? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu menyaksikan ya di episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya detail ya mengenai bagaimana sih proses KPR rumah. Mungkin di episode kali ini saya akan menjelaskan secara ringkasannya ya. Nah, kalau yang kita tahu rumah KPR itu banyak prosesnya ya Bapak Ibu ya. Jadi, yang pertama paling penting adalah cek budget kita dulu sendiri ya, berapa kesanggupan kita, kemudian rumah jenis apa, tipe apa yang kita inginkan begitu. Dari situ kita punya gambaran ya berapa banyak jumlah uang yang akan kita spending ya, kita akan tabung, lalu berapa lama kita rencana akan mulai untuk KPR rumahnya begitu. Nah, setelah itu baru kita lakukan survei rumahnya nih. Ya, kita lakukan survei rumahnya. Pengalaman saya pribadi, survei rumah itu nggak sebentar ya. Jadi perlu waktu begitu untuk menimbang, memutuskan ya. Kemudian istilahnya kalau kita mau cari rumah itu seperti cari jodoh begitu ya. Jadi cocok-cocokan nih, karena ada plus minus dari produk developer ya. Rumah itu punya kelebihan dan kekurangannya ya dari produk developernya. Ya. Misalnya lokasinya sudah dekat, strategis, tapi ternyata misalnya fasilitas di dalam perumahannya tidak terlalu lengkap. Atau misalnya lokasinya strategis tapi sering macet begitu. Nah, jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan begitu. Jadi perlu waktu untuk kita mensurvei rumah. Lalu ketika nanti sudah menemukan ya rumah yang kita inginkan, perlu diketahui juga untuk kita mengecek reputasi si developernya. Ya, karena kita tahu ya banyak kejadian-kejadian developer yang bodong nih istilahnya. Ya, jadi ada beberapa kasus gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa cek nanti ya di internet, di website, di YouTube begitu ya. Itu ada beberapa kejadian calon nasabah yang mereka sudah keluarkan uangnya ya istilahnya untuk DP rumahnya, tapi ketika mereka sudah survei ke lokasi, tanahnya masih kosong, belum ada pembangunan. Nah, itu sering terjadi. Itu sering terjadi dan itu harus dicek ya. Jadi kita sebagai calon nasabahnya nih harus
lebih jeli begitu ya, melihat segala sesuatunya, mulai dari lokasinya, developernya begitu ya, sehingga kita nggak dibohongin nih istilahnya. Nah, setelah sudah cocok developernya rekanan, biasanya nanti kita bisa cek di website ya, ada asosiasi developernya. Ciri-cirinya adalah developernya sudah banyak nih proyek perumahan yang mereka sudah hasilkan begitu. Ya, jadi itu lebih gampangnya lah untuk melihat developer ini terpercaya atau tidak begitu. Nah, setelah itu barulah karena ini rumah KPR ya, maka kita biasanya mulai diperkenalkan nih dengan si developernya terhadap pinjaman banknya. Ya, calon bank yang nanti akan memberikan pinjaman kepada kita. Nah, setelah itu sama juga nih ketika kita sudah dihantarkan ya, dipertemukan dengan si calon banknya ya, itu juga biasanya ada berbagai bentuk nih istilahnya. Jadi ada developer yang memberikan rekanan khusus ya, bank-bank rekanannya yang memang harus dipilih begitu salah satunya. Atau ada juga mungkin developer yang memberikan kebebasan ya kepada si calon nasabahnya untuk memilih mana bank yang memang dipilih untuk pembiayaannya begitu. Mana yang lebih sering ditawarkan? Biasanya yang sudah rekanan ya. Jadi sudah ditetapkan dari awal rekanan bank ya. Betul. Biasanya 3 atau ya minimal 3 bank ya, itu sudah diberikan option oleh developernya. Bapak Ibu kalau sudah jadi, pertama kan harus booking fee ya. Booking fee itu jadi untuk tanda jadi bahwa istilahnya secara kasarnya Bapak Ibu serius nih untuk mengambil rumah yang diinginkan tersebut begitu. Nah, setelah itu mungkin ada DP ya. DP nanti lanjutlah dengan perhitungan BI checking dari si banknya begitu. Nah, setelah udah BI checking selesai ya, mulai proses KPR itu begitu. KPR ya prosesnya sudah mulai, lalu nanti ada beberapa tahapan nih ya, biasanya setelah booking fee, DP, biasanya ada akad ya. Ada akad kreditnya atau juga BPHTB istilahnya begitu ya. Nah, lalu setelah BPHTB selesai, biasanya proses cicilan KPR-nya mulai berjalan tuh. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga bahwa cicilan KPR itu juga setiap bank itu punya promo istilahnya, punya bentuknya ya untuk fasilitas KPR-nya. Yang sering kita tahu biasanya memberikan bunga flat ya. Bunga flat itu jadi dalam sekian tempo tahun bunganya tidak naik, tidak floating. Ya, jadi misalnya ada bank A memberikan bunga flat selama 3 tahun, misalnya 6% istilahnya. Nah, setelah itu 6% ini di tahun keempat mulai berlaku namanya bunga floating yang mengikuti dengan kondisi nilai bunga BI ya. Dari bank BI ya bunganya di tahun tersebut begitu. Jadi banyak hal sih yang Bapak Ibu kalau untuk proses KPR itu kita mesti dengan sabar begitu ya, karena memang ini punya proses begitu. Tapi kalau kita percaya, jalani ya, tekuni, terus kemudian kita yakin ya untuk menabung sedikit demi sedikit, pasti setiap tahap akan terlampaui begitu, terlewati. Naik turun apa tadi, suku bunga? Iya, suku bunganya, betul. Itu apa? Kenaikan dan naiknya itu batasnya itu sampai mana sih? Oke, nah biasanya ini ada batas maksimal. Nah setiap jadi BI kan menentukan berapa besaran minimal si suku bunganya ya. Nah lalu nanti setiap bank itu juga mereka punya perhitungan masing-masing begitu. Nah ini yang perlu Bapak Ibu mesti tanya begitu. Kalau nanti floating itu margin maksimalnya berapa begitu, dan juga jenis KPR kan ada macam-macam ya, ada yang fix and cap, ada yang juga konvensional, ada yang KPR syariah, itu perlu dipelajari juga tuh begitu. Jadi jangan mudah untuk tergiur dengan promo-promo banknya, tapi kita juga harus jeli melihat syarat dan ketentuan berlakunya begitu. Tapi kan walaupun promo banknya itu emang secanggih apa begitu promo banknya? Artinya kan tetap ada ketentuan payung hukum begitu ya. Tetap ada ketentuan payung hukum di mana akhirnya juga bank juga tidak bisa dalam tanda petik bermain terlalu
terlalu bikin jauh ya, spekulatif ya. Iya, itu betul, justru betul. bisa ya itu karena ada payung hukumnya begitu ya. Betul. Nah, biar lebih mudah lagi mungkin biasanya di setiap website banknya ya mereka menyediakan kalkulator KPR tuh. Jadi di situ nanti kita bisa masukkan berapa harga rumahnya, kemudian berapa lama yang kita bisa angsur begitu. Lalu di situ kelihatan juga. Jadi berapa setiap bulan yang harus kita cicil begitu. Nah di situ terlihat jelas sih untuk membantu kita ya gambarannya nanti berapa sih uang yang harus kita tabung begitu, kita siapkan begitu. Rata-rata untuk rumah KPR itu rata-rata ya. Iya. Dari tipe berapa sampai tipe berapa? Rumah KPR itu dari tipe kecil ya juga ada ya Bu, dari tipe kecil sampai besar gitu. Tergantung dari banknya juga. Makanya harus tanya dulu banknya ini termasuk rekanan developernya kah, atau memang developernya memberikan kebebasan untuk mencari begitu ya, memilih. Nah lalu nanti tinggal dilihat syarat ketentuan berlakunya banknya seperti apa begitu. Perlu proses sendiri sih Bu untuk menentukan banknya begitu. Untuk menentukan dus lokasi juga ya mesti diperhatikan. Tapi umumnya kalau rumah KPR itu pasti mempertimbangkan apalagi ada sarana transportasi umum atau tidak, rata-rata seperti itu ya sekarang. Iya, tapi kalau si banknya sendiri enggak ya, karena kan dari sisi pembiayaan ya. Tapi ini dari kitanya sendiri sebenarnya yang memilih dan menentukan si lokasi perumahannya itu strategis atau tidak begitu. Strategis atau tidak begitu ya. Itu juga bisa menentukan harga juga rasanya. Betul sekali. Semakin strategis banyak dengan fasilitas umum ya, wah harganya semakin lumayan ya. Untuk yang sekarang apa ya, kenaikan penyesuaian harga begitu ya, rumah KPR secara umum itu antara yang strategis banget, banget sekali gitu. Kira-kira itu apa ya, harganya itu diaturnya seperti apa sih? Itu balik lagi ke developernya ya Bu ya. Saya nggak bisa punya berapa kisaran harganya begitu. Gitu ya. Yang pasti sih dipastikan kenaikan properti itu setiap tahunnya kurang lebih 10% lah. Kenaikan harga inflasi untuk properti itu 10% setiap tahun. Betul. Oke, baik Pak Hans, kita tahan dulu ya. Kita mau masuk segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini, kita mengambil topik beli rumah KPR versus bangun rumah sendiri. Beli rumah KPR versus bangun rumah sendiri bersama dengan narasumber kita Bapak Hans Dermawan, SPD MT. Sahabat, jika sahabat ingin menyampaikan pertanyaan, silakan sampaikan di kolom chat. Nanti Pak Hans akan memberikan respon terhadap pertanyaan para sahabat. Kita saat ini sedang akan memasuki segmen yang kedua. Pak Hans, di segmen yang pertama
Pak Hans tadi sudah menjelaskan tentang proses ya. Kalau para sahabat memilih membeli rumah KPR, dan hampir pasti kayaknya lewat proses mencicil ya. Betul. Nah, ini sekarang jika pilihannya adalah membangun rumah sendiri, kira-kira proses apa yang perlu juga harus diperhatikan ketika opsinya siap untuk bangun rumah sendiri? Ya, baik. Ya, tadi kalau kita lihat mungkin ada yang nggak tahu, KPR itu kredit kepemilikan rumah ya. Jadi betul tadi seperti Ibu bilang, ya ujung-ujungnya mencicil ya. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih penuh pertimbangan dengan mencicil, sepertinya berat juga begitu ya. Mungkin ini sebagai ide yang baik juga mungkin Bapak Ibu membangun rumah sendiri ya. Nah, untuk membangun rumah sendiri juga banyak persiapan nih Bapak Ibu yang harus dilakukan begitu ya. Pertama, mulai dari balik lagi cek dulu budget kita ya, karena uang ya, karena kan properti ya kita harus ada modalnya ya. Nah, setelah itu sambil kita menyiapkan dananya, kita mulai nih mencari lokasi tanah mana yang memang diinginkan ya. Kan pasti harga tanah itu berbeda-beda ya setiap lokasi ya. Semakin dia dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan jalan raya, wah harganya juga semakin naik tuh ya, karena lebih mudah dijangkau. Nah, setelah sudah ditentukan lokasinya, lalu biasanya kita nanti negosiasi ya dengan si penjual tanahnya. Tapi ingat juga Bapak Ibu harus cek juga legalitasnya ya. Legalitas dari tanahnya, surat tanahnya dan sebagainya begitu. Kalau itu sudah selesai semua, baru saatnya kita persiapkan untuk membangun rumahnya. Yang pertama, kita harus siapkan dulu dokumen proyeknya ya. Nah, dokumen proyeknya dari mulai perencanaan nih, gambar rumahnya ya, biasanya ini dibantu dengan jasa arsitek ya atau drafter ya, yang bisa memang membantu untuk merealisasikan ya keinginan Bapak Ibu. Saya mau jenis rumahnya seperti apa ya, gaya minimalis misalnya dengan luasan sekian. Itu juga nanti akan dipertimbangkan terhadap nanti gambar desain rumahnya. Nah, luas tanahnya juga mesti diatur ya, jangan semua luasan tanah itu dimanfaatkan untuk membangun rumah. Kalau bisa 80% lah maksimal dari total luas lahan itu dimanfaatkan untuk membangun bangunannya begitu. Sisanya kita sediakan untuk area resapan ya atau ruang terbuka hijau begitu. Nah, tipe rumah pun juga tergantung dari luasan dan juga kebutuhan kita. Biasanya kita juga mesti lihat dulu nih ya, kita mau menginginkan rumahnya berapa jumlah ruangannya. Kalau misalnya untuk pasangan muda begitu ya, belum punya anak ya, cukuplah satu kamar ya, satu kamar tamu dan satu misalnya kamar mandi begitu. Itu biasanya tipe-tipe kecil ya, tipe-tipe 21, 36. Kalau tipe 21 itu kan ukurannya sekitar 3x7 atau 4x6 lah. 21, 24. Kalau 36, nah ini biasanya yang banyak nih, rumah-rumah subsidi juga sekitaran 21, 36. Biasanya sekitar 6x6 lah luasannya. Nah, tipe 21, 36 ini maksimal 2 kamar. Maksimal 2 kamar, betul. 2 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, kalau nanti Bapak Ibu yang pastikan nanti menginginkan ya, misalnya anaknya tambah lagi begitu. Nah, makanya tadi ketika membeli lahannya, jangan semuanya dipakai tuh untuk area bangunannya ya. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa, ya berarti kita harus membangun ke atas ya secara vertikal. Nah, tapi kalau membangun vertikal juga perlu dilihat ya nanti dari struktur pondasi bawahnya ya, struktur bangunan bawahnya. Nah, lalu setelah sudah ditentukan ya berapa jumlah ruang yang kita butuhkan, tipe rumahnya seperti apa sih begitu ya. Biasanya kita panggil nih jasa juru gambarnya begitu. Jasa juru gambarnya. Betul. Itu juga
ada budget sendiri ya. Betul, ya. Atau kalau Bapak Ibu mungkin budgetnya ya seperti kalau istilah sekarang namanya kaum menang mending ya. Apa itu? Kaum pas-pasan Iya, istilahnya iya. ya. Nah, kami bisa kasih solusi nih dari Sipil Ukrida. Kami punya namanya Ukrida Civil Center Bapak Ibu yang nanti membantu Bapak Ibu untuk ya istilahnya ya kami bukan juru gambar yang ahli begitu, tapi biasanya mahasiswa kami yang tingkat akhir bisa membantu sedikit begitu untuk jasa gambarnya. Nah, ini ada promo ini. betul. Jadi, jika para sahabat ingin bangun rumah, Iya. dari Ukrida ada menyediakan Betul sekali. jasa konsultasi semacam Betul itu ya. ya. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu yang kesulitan menghitung ya berapa besaran anggarannya ya yang dibutuhkan. Ya kebetulan kami dari Ukrida Civil Center, mahasiswa kami nih yang tingkat akhir bisa nih untuk membantu jasa tersebut begitu. Nah kemudian nanti dalam kita memilih jasa juru gambar juga harus yang bisa mendetailkan ya semua kebutuhan kita, karena gambar itu sebagai dokumen awal pertama proyek yang nanti menentukan berapa besaran biaya anggaran rumahnya. Semakin detail gambarnya ya, itu semakin tepat sasaran tuh anggaran yang nanti kita akan tentukan. Semakin detail, Betul, Gambar gambar yang dibuat yang oleh si dibuat. juru gambarnya itu kita semakin tepat sasaran untuk memperhitungkan berapa besar anggaran biaya rumahnya. Kalau gambarnya misalnya Ya. kita mau gambar dinding begitu ya, Ya. tapi di dinding itu kan misalnya ada kusen pintu, jendela begitu ya, lalu kusen pintu dan jendelanya juga mungkin bahannya juga kan macam-macam ya, dari Ya. kayu, dari Ya. aluminium dan sebagainya. Kalau di gambar itu juga dia tidak mendetailkan ya, misalnya oh ternyata kusennya dari bahan aluminium, tapi dia nggak kasih keterangan nih. Jadi nanti si jasa pemborongnya, si kontraktornya juga akan memperkirakan saja, oh ya sudah, ini nggak ada keterangannya, sudah ada yang jenis kayu ya kita pasang gitu. Padahal yang kita inginkan kan mungkin lebih spesifik begitu. Jadi itu harus dicermati juga begitu. pemborong nih kadang-kadang kan suka gimana gitu ya. betul. Di awal ngomongnya 2 bulan, tapi Betul. nanti jadinya 4-5 bulan gitu, entah apa begitu yang dikerjakan. Betul. Apa yang mesti harus kita semacam pastikan supaya sesuai gambar si juru gambar Iya. begitu ya. Kita tahu persis, lalu anggarannya juga dengan si pemborong. Pemborongnya, oke. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kontraktor itu ada macam-macam jenisnya. Ya, yang kita ketahui bahwa kontraktor itu ada kelasnya, ada kontraktor kecil, menengah, dan besar. Biasanya kalau perumahan, bikin rumah itu biasanya kontraktor kecil lah, yang perorangan, yang CV ya. Kontraktor kecil kelas 1, grade 1, dan grade 2 tuh. Nah, ini memilih kontraktor juga ada seninya nih, gitu ya, ada strateginya. Jadi, pertama Bapak Ibu nggak bisa ya menentukan, ya udah nih Bapak X gitu misalnya, dia sudah punya pengalaman, ya sudah saya pakai dia saja gitu. Jangan terburu-buru untuk menentukan si kontraktornya. Jadi, kita harus survei juga ya, cari minimal 3 lah ya, 3 calon kontraktor. Dari situ gambar tadi yang sudah kita buat, kita berikan ya kepada si calon kontraktor untuk dihitung. Jadi terpisah Berapa? ya antara juru gambar dengan calon kontraktor ya. Betul. Atau ya bisa juga sih gitu ya. Tolong dibantu digambarkan sekaligus dihitung. Tapi biasanya yang seperti itu lebih mahal tuh ya. Karena kan double jasa begitu Iya, ya. iya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu perlu cermati, jangan tergiur juga ketika ada kontraktor calon kontraktor B gitu misalnya. Budgetnya lebih murah. Ya sudah, ini yang bagus nih. Tidak juga. Bapak Ibu juga lihat juga, diteliti lagi hasil pekerjaan proyek sebelumnya, mungkin kalau ada bisa dilihat tuh ya bagaimana hasil pekerjaannya, kemudian cara kerjanya, kemudian misalnya mungkin lebih ke personalnya ya, orangnya bisa dinegosiasikan nanti. Kalau misalnya kita dananya belum ada sekarang, bisa dipending nggak beberapa hari mungkin begitu ya istilahnya. Jadi harus punya seninya khusus gitu untuk memilih calon kontraktornya nih, mana yang sesuai dengan hati kita gitu istilahnya ya. Jadi memang perlu waktu juga, tapi juga istilahnya kita kan mau yang terbaik ya.
Iya. Karena ini rumah kita sendiri begitu. Jadi harus lebih teliti begitu. Untuk ukuran konteks pinggiran ya. Itu kira-kira budget berapa boleh? Ini sudah siap lah membangun rumah sendiri. Oke. Biasanya saya mempertimbangkan dengan materialnya ya. Iya, betul. Biasanya ini saya juga sering ya sumbernya dari YouTube ya. Sudah banyak tuh ya konten kreator juga mengenai bahas rumah. Jadi budget itu minimal 200 juta untuk material bangunan ya. 200 juta itu harus sudah disiapkan. Nah, makanya ini juga ada tipsnya juga. Kalau kita mau bangun Itu standar rumah, ya? Iya, itu standar ya. Karena harga material juga kan berpengaruh terhadap inflasi juga ya. Tiap tahun kan material harganya juga naik juga begitu. Nah, jadi perlu dilihat juga gitu. Oke, kita mau mulai bangun rumah harus spending dulu. Misalnya, jadi episode sebelumnya saya udah bilang bahwa membangun rumah itu idealnya kita pakai sistem tegak payung. Tegak payung itu harus dibangun serentak mulai dari pondasi bawah, tiang kolom sampai atapnya. Jadi Itu harus ketutup serentak. tuh. Iya, nggak boleh Tidak boleh setengah-setengah ya, nih. ini biayanya belum ada nih, bisa nggak Iya, dicari dulu? betul. Nggak bisa. Oh, kalau itu harus serentak Kenapa ya. begitu? Karena material bangunan juga punya durabilitas, Bu, punya keawetan. Karena kita kan cuacanya kemarau dan hujan ya. Jadi punya keawetan khusus gitu. Nah, ada teman saya yang dia sudah bangun, cicil-cicil pondasinya dulu, terus dia pending berapa bulan karena uangnya juga sambil ngumpulin juga ya. Ketika mau mulai bangun, pondasinya sudah jelek ya, sudah banyak yang retak begitu. Jadi kan kerja 2 kali ya. Makanya jangan buru-buru juga. Kumpulkan duitnya yang cukup, baru nanti sistemnya tegak payung ya. Mulai pondasinya, tiang kolomnya, dindingnya ya sebatas dinding bata ya, atau bata ringan saja, nggak usah diplester ya, nggak usah diaci cat gitu ya. Nah, lalu sampai ketemu ditutup sama penutup atapnya, rangka atapnya harus sudah jadi. Gitu. Itu sebagai modal ketika nanti kita pending sekian waktu, rumahnya masih awet istilahnya begitu. Karena tadi kan ada penutupnya ya, begitu. Iya. Setelah itu ya kita tentukan lagi ya mana material yang mau kita cicil lagi, kita mulai lagi begitu. Tapi kalau boleh dibilang tidak bisa juga atau jangan terlalu lama juga tetap ya. Betul. Karena ya itu tadi ya material kita juga kan ada semacam ada batasnya ada ya. batasnya, Betul. ada batasnya. Seperti itu juga. Dan biasanya juga nih kalau misalnya kita sistemnya nabung gitu ya ke toko material ya. Oh. Itu juga ada beberapa kasus juga mungkin yang balik lagi ini kan kesepakatan ya. Ya mungkin nanti ada konflik dengan si yang punya toko materialnya kah karena ada kenaikan harga. Jadi harus disepakati dulu gitu. Oke, saya spendingnya 200 juta. Saya mau pesan misalnya semen, pasir, kerikil dan sebagainya. Saya mau bangunnya di bulan depan gitu misalnya. Tapi ya harganya udah kita kunci ya. Jadi nggak ada kenaikan harga ya begitu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan begitu. Karena penjual juga kan ya mereka kan juga punya kewenangan ya untuk menaikkan harganya mereka ya begitu. Jadi itu perlu dicermati juga tuh. Tapi kalau sistemnya pemborong kan kita semacam terserah pemborong ya. Betul. Nah, kita tidak memilihkan begitu kira-kira. Betul. Nah, jadi balik lagi ini namanya kontrak proyeknya dulu nih. Nah, tadi mungkin saya balik lagi ya. Jadi ketika sudah memilih calon kontraktornya, terus nanti deal ya kontraknya. Nah, jenis kontrak juga ada macam-macam, Bu. Jadi pertama kita kenal namanya borongan ya. Borongan tuh apa sih? Ya kalau istilah teknik sipilnya tuh lamsam. Ya, jenis kontrak lamsam. Jadi kita itu mau kepada kontraktor itu semua harga jasa dan materialnya harus udah include semuanya. Begitu, sepaket deh. Gitu. Jadi kita nggak mikirin lagi beli material yang satu, beli sendiri gitu ya dan sebagainya. Pokoknya kita terima jadi. Betul. Nah, ada juga sistem kontrak yang biasanya di masyarakat itu cost and fee ya. Cost and fee. Nah, cost and fee ini biasanya terkenal material bangunan kita beli sendiri,
jasanya yang kita bayarkan Oke, ke si ini- kontraktornya. Ini menarik. Kita Iya. mau lanjutkan di segmen selanjutnya Boleh, ya Pak Hans. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil topik beli rumah KPR versus bangun rumah sendiri. Beli rumah KPR versus bangun rumah sendiri bersama dengan Bapak Hans Dermawan, SPDMT. Dan saat ini kita tiba di segmen yang ketiga, dan sahabat silahkan memberikan respon ataupun pertanyaan di kolom chat yang sudah kami sediakan. Pak Hans, tadi di ujung segmen kedua Pak Hans tadi menyebut tentang cost and fee. Cost and fee. Betul. Boleh dilanjutkan penjelasan tentang Ya, itu, Pak Hans? Ya, baik. Jadi kalau kita mau bangun rumah kontraknya cost and fee, itu kita bayarkan jasanya saja. Nah, material bangunannya kita ya beli sendiri gitu ya, menyiapkan sendiri gitu. Ada ya banyak juga ya beberapa orang yang dengan sistem kontrak seperti ini. Mungkin dia punya alasan khusus karena mungkin dia sudah percaya dengan spek material yang satu, begitu ya. Atau dia juga ya takutnya nanti dibohongin sama kontraktornya, begitu ya. Jadi Speknya dia dikurangin. memastikan. Ya, jadi memastikan. Namun cost and fee kan ini kesannya jadi ya harus berani capek ya. Karena kan kita harus survei ya ke toko bangunan, tentukan spek material bangunan yang kita mau ya dan sebagainya. Nah, jadi cost and fee ini mungkin ya buat Bapak Ibu yang mau capek dikit nih istilahnya ya, yang punya waktu banyak juga ya, betul. Harus ngawasin juga dan sebagainya. Nah, mungkin tips dari saya adalah kita tetap bisa pakai kontraknya borongan, tapi untuk beberapa material khusus diusahakan Bapak Ibu bisa nanti survei sendiri. Ya, jadi nanti tinggal kesepakatan aja. Misalnya kita ngomong nih ke kontraktornya, untuk pasang toiletnya nanti saya mau beli sendiri ya. Atau keramiknya nanti di kamar saya nih ada keramik khusus, atau kami Bisa mau pasang begitu ya? marmer, bisa. Nanti kesepakatan awal nanti dia tinggal kurangin mana yang memang ini harga borongan, mana yang ini harga jasanya saja gitu. Bisa seperti itu, Ibu. Jadi Di mix berarti betul, antara borongan dan cost and fee. Ya, tapi tidak semua juga ya pekerjaan item pekerjaannya bisa di cost and fee. Nanti kontraktornya marah dong ya. Oke, baiklah. Jadi yang memang item pekerjaan khusus saja yang memang ini butuh nih kontraktor spesialis begitu. Ya, biasanya yang elektrikal sih, Bu. Banyaknya di elektrikal, mekanikal, elektrikal, plumbing, karena ini juga tips Bapak Ibu juga ya, kontraktor itu kadang nakalnya itu di material itu tuh. Ya, karena kan kalau misalnya elektrikal, kabel, kita rumahnya udah jadi nih. Kalau kabel udah kepasang kan udah ketutup plafon ya. Kita misalnya nggak ada waktu, tahu-tahu datang
ya plafonnya udah ketutup saja. Kita nggak tahu nih bagaimana kabelnya jalurnya di instalasinya. mana Ya, dan sebagainya. Itu Ya. bisa jadi permainan kontraktor juga tuh. Iya, Ya, makanan empuk mereka untuk mengambil celahnya di situ begitu. Jadi untuk hal itu benar-benar make sure betul ya. Betul. Karena kalau kabel sendiri aja kan kita nggak tahu ya jalurnya kemana dan sebagainya. Kalau yang bisa dilihat mata seperti misalnya keramik, cat, itu kan masih bisa ya. Iya. Kita awasi gitu, kita lihat. Tapi kalau udah yang material yang tertutup dengan material lain, itu agak sulit tuh untuk mengeceknya. Nah, makanya itu perlu dilihat juga. Misalnya elektrikal, nanti saya kabelnya atau stop kontaknya atau lampunya saya mau pesan sendiri, nanti tolong dipasangin ya. Begitu. Apalagi kalau rumah-rumah yang besar kan, misalnya ada lampu khusus, lampu kristal dan sebagainya ya. Itu kan perlu perhatian khusus begitu. Betul. Nah, Pak Hans tadi di segmen yang pertama udah memberikan penjelasan ya. Iya. Untuk rumah KPR apa yang harus diperlukan, yang harus kita lakukan, lalu kemudian bangun rumah sendiri. Nah, ini antara apa ya, dalam tanda petik keuntungan ataupun kelebihannya gitu ya, lebih kurangnya begitu. Dari dua opsi ini Pak Hans bisa nggak untuk memberikan gambaran Rangkumannya begitu? ya, oke. Baik ya, jadi Bapak Ibu ada plus minusnya nih antara beli rumah yang KPR dengan bangun rumah sendiri. Pertama kita bahas yang rumah KPR dulu deh ya. Kalau kelebihannya biasanya KPR kan kita lebih praktis ya. Kita langsung tempati, langsung bayar DP-nya, ya sudah selesai. Tanpa harus ngawasin ya tukangnya bikin rumahnya dan sebagainya ya. Jadi kita terima jadi gitu istilahnya. Nah, yang sama tadi yang kontrak-kontrak proyek itu ya udah kita nggak usah pusingin ya. Karena kan kita langsung beli rumah jadi begitu. Nah, terus juga biasanya mengurangi risiko biaya yang tak terduga yang tadi saya bahas, mungkin ada kecurangan dari kontraktornya ya dan sebagainya. Setidaknya kita lebih aman lah. Karena kan ini sudah diawasi sama developernya. Ya. Namun ada kekurangan nih, kalau beli KPR itu kan kita tahu ya, biasanya harganya bisa 2 kali lipat ya dari harga normalnya ya. Kalau kita bangun sendiri, karena kan ada fasilitas pinjaman bank, Ya. ada bunga bank ya. Lalu biasanya kalau rumah KPR itu di samping kita terima jadi, kita nggak bisa nih improvisasi ya rumahnya sesuai keinginan kita. Ya nggak bisa 100% ya kan, jadi harus ngikutin aja rumah yang didesain dan dibangun developer, ya itu yang harus kita terima begitu. Kalau bangun rumah sendiri kan kita bisa improve ya, saya mau pintunya materialnya ini gitu ya dan sebagainya. Jadi ada kekurangan dan kelebihan untuk beli rumah KPR. Ya. Satu lagi terakhir, kalau rumah KPR itu kekurangannya lahannya biasanya terbatas ya. Kita nggak bisa menentukan mau berapa luas lahan yang bisa kita alokasikan begitu. Karena kan ya sudah lahannya segitu, rumahnya segitu, ya itu yang harus kita beli begitu. Kalau beli bangun rumah sendiri kan lahannya kita bisa tentukan. Seberapa Oke, sekian luasnya ya gitu meter ya. persegi. Ya udah rumahnya sekian deh begitu. Nanti kalau mau pakai konsep rumah tumbuh kan nanti ada pengembangan lagi, entah itu melebar atau ke atas begitu. Mempertimbangkan pengen punya tanaman lah, kebun kecil Betul lah, ya, apalagi yang suka kolam berkebun ya. inilah, itulah begitu ya. Ya. Iya betul. Jadi rumah KPR itu ada sebenarnya ada sisi kepraktisannya, tapi fleksibilitasnya itu agak kurang ya Iya. daripada bangun rumah sendiri. Iya. Kalau bangun rumah sendiri memang budget di awal. Betul, yang lebih banyak ya. Iya. Tapi kan sudah tidak ada lagi secara periodik. Karena kalau yang KPR kan harus cicil ya, tiap tahun, tiap bulan. Kalau bangun rumah kan ya sudah habis di awal begitu. Habis di awal. Setelah rumahnya sudah jadi ya sudah, kita tinggal spending lagi buat renov, beli isi rumahnya, ya kan, dan sebagainya begitu. Iya. Tapi ya itu tadi ya, bangun rumah sendiri juga ada resiko-resiko tertentu. Betul. Kayak pengalaman ada teman saya gitu ya, baru sekitar 3-4 bulan lah ya rumahnya dibangun, tiba-tiba udah bocor sana sini. Ini waktu pertama. Iya, itu harus pengawasan ya Bu. Ada pengawasan ketat juga. Terkadang juga satu sisi nggak boleh percaya 100% kontraktor juga. Tapi kan juga memang dia ahlinya yang membangun. Berarti solusinya adalah kita harus sering-sering juga ya memantau, melihat, mengawasi pekerjaan tukangnya ya. Kalau kita ada dana lebih lagi ya bisa hire si pengawas lapangan.
hire pengawas lapangan. Iya, Memastikan. kita merekrut ya orang yang bisa ngawasin proyek rumahnya. Nah, ini juga kebetulan kami di UCC Ukrida itu mahasiswa kami juga bisa tuh ya membantu untuk mengawasi proses pembangunan rumahnya. Ya, nanti biasanya mahasiswa itu dibekali dengan time schedule-nya ya, durasi rumahnya. Dari situ kan ada targetnya ya. Kapan pondasinya selesai dikerjakan. Oh, kalau telat berarti kena denda nih kontraktor ya, karena kan udah telat dari kesepakatan jadwalnya. Dendanya ada ya, itu betul, diatur ya. Betul. Kalau itu diatur kesepakatannya dari itu awal. di kontrak awal, benar. Semua kontrak itu kan pasal per pasal ya. Jadi mengikat semuanya mulai dari hak dan kewajibannya ya masing-masing pihak. Kemudian nanti kalau ada perselisihan, mana jalan yang harus ditempuh ya, kekeluargaan kah atau secara hukum dan sebagainya. Terus kalau denda dari pihak kontraktornya, biasanya kalau di proyek itu 1/1000, 1/1000 ya, dari total nilai proyeknya. Nah, jadi telat sehari ya harus kena denda, begitu. Kalau misalnya, oh ya sudah deh Bu, kita asas kekeluargaan ya sudah. Kalau nanti dendanya, kalau telatnya misalnya lebih dari seminggu ya udah mulai kena denda ya. Tapi biasanya kalau yang standarnya ya telat sehari ya harus kena denda karena time is money ya gitu. Jadi kontraktor dikejar waktu juga, kita juga sama dikejar waktu juga begitu. Jangan juga kontraktor karena karena menginginkan pelanggan lalu kemudian udah diain aja di awal lalu di belakang lalu dipakailah permainan macam-macam yang akan merugikan jadi harus konsumen. Kontrak pertama itu harus detail dan saling mengikat begitu ya. Jadi semuanya dari A sampai Z itu harus tertuang ya. Jadi kita berharap ketika udah jalan proyeknya nggak ada lagi nih konflik atau perselisihan ya. Jadi biar sama-sama enak juga begitu. Kira-kira kalau standar bangun rumah sendiri itu hitungan dari awal sampai akhir itu berapa bulan? Memastikan supaya juga menjaga material di dalam tetap. Betul. Kalau rumah sederhana, menengah, kecil itu biasanya maksimal 6 bulan lah ya, nggak sampai setahun ya. Karena proyek-proyek besar saja ada yang setahun, kurang dari setahun. Misalnya gedung high-rise building aja bisa loh kurang dari setahun gitu. Masa ini yang rumah sampai berbulan-bulan begitu. Maksimal 6 bulan lah Bu. Maksimal 6 bulan. 6 bulan itu udah paling lama sekali tuh bangun rumah. Mempertimbangkan cuaca dan sebagainya. begitu Tergantung dari cuaca juga ya, dan faktor-faktor lain misalnya kalau ada bencana dan sebagainya itu masuk tuh di kontrak. Itu namanya force majeure. Ya, force majeure itu keadaan-keadaan kahar, keadaan-keadaan yang memang kita tidak inginkan seperti bencana atau ada konflik begitu ya dan sebagainya yang membuat si proyek tersebut jadi terhambat nih begitu. Ini pertanyaan lain ya Pak Hans, tapi menurut amatan Pak Hans lah ya, dengan kontur tanah kita begitu sekarang ini ya, yang makin turun begitu kira-kira, lalu kemudian kemungkinan gempa kapanpun begitu, rumah yang sekarang ini kita huni lah, udah termasuk rumah yang aman belum Pak Hans? Iya. Aman atau tidaknya ya balik lagi tadi, lebih bagusnya sih dilihat gambarnya ya, proses pembangunannya ya. Tapi biasanya kontraktor sudah memperhitungkan, misalnya 1 lantai ya sudah jenis pondasinya maksimal ya cakar ayam, batu kali ya. Kalau misalnya 2 lantai sekarang sudah banyak rumah-rumah 2 lantai yang ya, di developer itu pakai mini pile. Ya, karena juga melihat kondisi tanahnya yang tidak stabil nih, atau misalnya di lereng atau bagaimana ya, itu nanti kontraktornya yang akan mempertimbangkan. Begitu, semakin antara pondasi batu kali dan mini pile kan ya mahal mini pile ya. Harga pelaksanaan dan metodenya kan juga berbeda. Mini pile itu jenis batu mini pile itu seperti tiang kolom tapi yang ditanam di dalam tanah begitu. Itu lebih mahal. Itu lebih mahal Bu, karena kan dia punya tulangan juga dan juga difabrikasi ya. Dan itu lebih stabil apa? Memang lebih stabil dan biasanya kekuatannya juga lebih kuat daripada yang pondasi batu kali. Karena kan kita ketahui pondasi itu ada macam-macam ya, untuk pondasi dangkal dalam. Pondasi dangkal juga rumah yang 1 lantai minimal begitu ya. Pondasi dalam tuh yang udah 2, 3 bahkan sudah high-rise building begitu. Udah makin tinggi begitu ya. Iya, betul. Amatan Pak Hans itu melihat rumah KPR katakanlah ya. Iya. Kira-kira ini cukup memenuhi standar gak, atau ada developer yang memang nggak juga jadi terlalu bermain di angka uang sehingga
keuntungannya menjadi sangat lebih, tapi kualitas rumahnya itu keterlaluan jeleknya. Iya, betul. Biasanya itu juga perlu disurvei juga tuh ya saat kita oke, kayaknya bagus nih developernya. Tapi coba masuk ya ke dalam perumahannya, dicek rumah-rumah yang kosong biasanya itu ya. Nah, kalau udah dindingnya retak, karena kan retak itu juga ada retak struktur sama retak yang biasa ya. Kalau yang retak seperti yang retak semut gitu ya, itu biasanya kurang dari 1 senti tuh. Itu bukan retak struktur. Tapi kalau udah lebih dari 1 senti, retaknya juga dari bawah ke atas, wah ini berarti pondasinya nggak bener nih ya, strukturnya nggak bener begitu. Itu lebih baik jangan ya, mendingan dipilih lah opsi yang lain. Malah beresiko betul. Baiklah Pak Hans, ini sudah di segmen 3 bagian-bagian akhir ya. Silakan Pak Hans boleh memberikan semacam ringkasan rangkuman dari segmen kita yang pertama sampai ketiga. Silakan, baik Bapak Ibu. Jadi pertama, kalau kita mau punya rumah ada 2 metode ya. Dengan budget yang juga mungkin tidak terlalu maksimal, kita bisa memakai option beli KPR ya, dengan cara KPR, atau membangun rumah sendiri begitu dengan ya memang sesuai budgetnya. Kalau beli KPR perlu diperhatikan Bapak Ibu, developernya ya, reputasi developernya, reputasi banknya yang nanti akan memberikan pinjaman begitu ya, dan juga jangan lupa menyiapkan dana KPR-nya ya nantinya. Nah, kalau mau bangun rumah sendiri juga dipersiapkan dananya. Ini juga perlu PR juga, lokasi tanahnya ya, harga tanahnya, legalitasnya, dan jangan lupa ya cek kontraktornya begitu ya. Dipilih kontraktornya yang terbaik sesuai budget, yang sesuai harapan Bapak Ibu begitu. Jadi tinggal dipilih Bapak Ibu mana yang sesuai dengan budget Bapak Ibu begitu. Ya, terima kasih Pak Hans. Terima kasih Bu. Pak Hans dari segmen pertama menjelaskan tentang lebih kurangnya begitu ya, beli rumah KPR ataupun bangun rumah sendiri. Saya mau mengajak kita untuk melihat Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Seperti rumah dalam bentuk fisik material, betapa pondasi itu sangat penting. Rumah itu kan hunian yang didiami oleh orang-orang di dalamnya. Bagaimana orang-orang yang mendiami rumah itu menjadikan Tuhan juga menjadi pondasi hidup mereka. Sehingga orang-orang yang menghuni rumah bukan saja menghuni rumah secara fisik ya yang bagus, tetapi juga orang-orang yang mendiami rumah adalah orang-orang yang mau menjadikan Tuhan sebagai pondasi satu-satunya dalam kehidupan yang mereka jalani setiap hari. Terima kasih Pak Hans sama-sama, untuk Ibu. kedatangan di studio dan memberikan informasi bagi kita berkaitan dengan beli rumah KPR versus bangun rumah sendiri. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.